Sudah selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, saya akan absen dulu satu-satu siapa yang tidak hadir hari ini ya. Sekarang tanggal berapa nak? Tanggal 18 bulan 12 ya. Abiu ada Abiu? Hadir Bu. Hadir. Adel? Hadir. Anjani? Hadir. Ahmad Ridwan? Hadir Bu. Hadir. Andini? Hadir. Angel? Hadir. Dio? Hadir Bu. Hadir. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Tapi sebelum masuk ke pertemuan kedua, kemarin atau minggu lalu saya sempat membahas apa coba? GGL. Coba, apa yang kamu tahu tentang GGL? Gaya? Kenapa listrik bisa bergerak? Karena adanya magnet. Sekarang kira-kira kan kemarin sudah pernah dibahas nih, apa GGL itu gaya gerak listrik. Kemarin kalian tidak simulasi PET ya? Cuma kita melalui YouTube aja yang ditanyakan penjelasannya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang masih tentang induksi elektromagnetik. Kita akan belajar induksi elektromagnetik, masih ada kaitannya dengan kemarin. Kalau kemarin kita tahu tentang GGL, hari ini kita harus mengetahui tentang apa? Dijawab selanjutnya. Nah, pertama, Anda harus menguasai dulu, kompetensi dasarnya Anda harus tahu dulu nih. Kompetensi dasar yang akan Anda capai itu pertama itu adalah menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kan selama ini bertanya-tanya, fisika buat apa belajar fisika, Bu? Kayaknya nggak ada maknanya, padahal secara tidak langsung Anda berkaitan erat dengan fisika. Ya. Ada fenomenanya di sekitar kita tuh ada, cuman tidak kita pernah sadari. Terus setelah Anda mengetahui kompetensi dasar, kamu harus tahu, kamu mau belajar apa hari ini. Yang pertama kita pelajari itu adalah memahami konsep hukum Faraday. Nah, ada yang sudah belajar di rumah? Apa tuh Angel? Pada hukum Faraday itu dia menggunakan kumparan. Jadi pada dasarnya itu ketika magnet bergerakkan ke arah kumparan, maka pada kumparan mengalir arus. Bisa dilihat dari gambar yang terdapat. Lalu kalau ditarik kembali keluar juga dia tetap ada arus. Namun jika magnet itu didiamkan di dekat kumparan itu tidak ada arus. Karena memang pada dasarnya itu arus itu terjadi karena ada magnet yang digerakkan. Kalau hanya dibicarakan itu tidak terlihat jelas, tapi kalau ditayangkan, semoga Anda mengerti apa yang ada di gambar saya. Ada yang NS ini apa NS? Magnet. Kemudian yang melingkar-lingkar? Yang bulat? Coba kira-kira mau diapain? Apa digoyang-goyang? Magnetnya dimasukin kemana? Ke dalam kumparan. Kira-kira apa yang terjadi? Yakin? Coba kita coba. Untuk memastikan arus itu ada atau tidak, kita pasang voltmeter dulu. Cara memasang voltmeter jangan ditaruh di laptop, tapi dipencet tombol seperti itu. Nah, ada nggak? Voltmeternya ada nih sekarang. Bu, kenapa harus pakai voltmeter? Kalau kita tidak menggunakan voltmeter, nanti arus yang jalan itu nggak kelihatan. Nah, coba apa yang terjadi? N itu apa N?
North. Itu bahasa? Bukan bahasa Medan? Bukan. Itu bahasa Inggris. Artinya? Kalau S? Selatan, pinter. Coba sebentar ya. Coba kalau misalnya magnetnya saya dekatkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa ya? Kalau nggak ada apa-apa terus nggak usah dinyalain laptopnya ya. Sekarang apa yang terjadi misalnya saya gerakin sedikit aja. Sedikit aja. Apa yang kelihatan? Lampunya bercahaya. Terus voltmeternya gini-gini ya? Kenapa dia begini-begini? Ada arus listrik. Kalau dari utara ke selatan, tadi diperhatikan nggak? Simpangan jarumnya ke arah mana? Ke negatif ke positif atau positif ke negatif? Coba kita lihat reka ada gak? Ini masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar. Dari negatif ke positif. Apa benar kalau utara itu keluar dan selatan itu masuk? Di sini tinggal dipencet. Tapi jangan laptopnya. Yang dipencet garis-garis medannya. Wow. Cakep kan? Sekarang kita lihat nih apa yang terjadi ketika saya gerakannya coba ketika gerakannya cepat. Kalau gerakannya lambat apa yang kelihatan? Kalau gerakannya nih, saya ulang, kalau gerakannya lambat, itu yang kelihatan. Lampunya nyala, nyalanya terang atau redup? Redup. Sekarang, kalau gerakannya cepat, apa? Apanya? Pinternya Anda. Berarti kecepatan itu mempengaruhi tidak? Mempengaruhi. Kalau magnetnya diem, ada nggak nyala lampunya? Kalau magnetnya bergerak? Ada. Ini lilitan yang lilitannya banyak dan arahnya utara selatan. Apa yang terjadi kalau arahnya saya ganti? Apakah lampunya mati? Arah magnetnya saya balik. Sekarang nggak jadi utara selatan, tapi menjadi selatan ke utara. Kita lihat apakah lampunya mati? Lampunya nyala atau mati? Gerakan voltmeternya, jarumnya positif ke negatif. Berarti kutub juga berpengaruh tidak? Berpengaruh terhadap, kalau terhadap cahaya terangnya masih sama, tapi terhadap tegangan dia berubah. Arah jarumnya tadi berubah nggak? Berubah. Nah sekarang apabila saya ganti lilitannya, beda nggak yang atas sama yang bawah? Banyakan yang mana? Apanya? Lilitannya. Oke, sekarang adegan yang sama diulang, tapi dengan kutub selatan utara. Simpangannya bagaimana? Simpangan voltmeternya lebih besar atau lebih kecil dari yang bawah? Lebih kecil.
Coba kalau misalnya kalau cepat mau udah jelas dia akan terang. Saya ini kan dipercepat tuh, tapi nggak bisa semaksimal tadi ya. Coba kalau saya ganti kutubnya. Nah, masih kecil ya. Berarti banyak lilitan mempengaruhi kan, Nak? Mempengaruhi ya. Berarti kalau di sini hukum Faraday tadi kan bunyinya apa, bunyinya hukum Faraday tadi? Coba dibaca Tengku. Apa bunyi hukum Faraday? Setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti akan praktikum habis ini. Sudah dibawa alat bahannya? Ya. Kalau sudah dibawa, nanti saya berikan LKPD-nya. Nanti akan ada kelompok yang maju, satu kelompok untuk menjelaskan. Ini kira-kira ada nggak hubungannya dengan hukum Faraday? Terus kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi? Tapi sebelum praktek, Anda semua harus baca secara caranya. Langkah kerjanya dibaca dulu, jangan langsung dirangkai tanpa tahu. Ada juga yang wah ini dia paham ya. Nah, silakan nanti dibaca di situ. Sudah saya berikan lembar kerja siswa. Ada alat dan bahan, tapi sebelum alat dan bahan ada yang disebut dengan metode eksperimen sains. Kenapa saya berikan itu? Karena bisa jadi dari kemarin, kok kalau misalnya kawannya dirubah ada kejadian apa? Kalau misalnya baterainya berganti ada kejadian apa? Itu tidak usah panik. Tapi itu jadikan bahan referensi Anda untuk nanti presentasi. Kok bisa ya kalau kawatnya kawat lembaga sama kawat besi tarikannya untuk limitnya seperti apa? Ini kalian bawanya kawat apa? Lembaga. Ada yang bawa kawat besi? Ada sih. Nanti dibandingkan. Bagaimana? Karena besi dan lembaga sama nggak? Kemudian baterai yang kalian pakai, ada baterainya memang voltasenya 1,5 volt, tapi beda-beda ternyata komponen baterai itu. Ya, saya beri Anda praktikum waktu sekitar 20 menit cukup. Ya, itu udah maksimal ya. Setelah 20 menit Anda praktikum, Anda harus membuat laporannya, baik tertulis yang sudah Ibu sediakan maupun yang digitalnya. Ini kan LKPD yang sudah kalian terima ya? Nah, ada kompetensi, ada tujuan, ada metode. Metode itu atau eksperimen yang saya berikan ke Anda itu apabila mengalami Anda menemukan sesuatu yang tidak sama dengan yang di langkah kerja, itu boleh dipakai. Silahkan Nak, saya kasih waktu 20 menit. Puluhan. Dihitungnya jangan 1, 2, 3, 4. Karena kalau hanya begini nanti kalian bingung. Puluhan. Coba dilihat. Ini sudah? Belum. Nah, kalau bisa buat mengikat yang ini salah satu ujungnya, gitu loh. Jadi jangan terlalu rapat. Maksudnya jangan ininya jangan terlalu pendek. Apa? Namanya jangan terlalu pendek karena kan nanti mau diikat. Oh. Jadi buat diikat ya. Jago banget sih. Nilai fisika bius 130 ya? Amin. Ada emang.
dulu supaya menghemat si bahan. Nanti dari yang banyak Anda perkecil. Kalau memang lilitannya ini terlalu, misalnya kan kamu bikinnya 15 sesuai dengan panduan saya. Kalau masih belum terlihat, kalian boleh nambahin. Kalau pengantar listrik yang baik malah nanti jatuhnya ke kamu. Ada banyak banyak. Dipersiapkan. Itu berapa liter ya? Setelah kalian dapat hasil ini harus diceritakan di depan ya. Wow, banyak banget ya. Banyak banget. Itu bisa ditempelin. Iya. Agak manipulasi. Semua maju. Kalau waktunya tidak cukup, yang sudah dijawab online bisa dikirim di grup. Medan magnet itu juga. Oke, nanti saya baca. Dan kalian perhatikan dengan baik apa yang kurang, apa yang kalian bisa tambahkan dari apa yang dipresentasikan oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang induksi elektromagnetik. Jadi mulai dari apa itu induksi elektromagnetik? Yang induksi elektromagnetik adalah arus yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet ditujukan dengan bertambah atau berkurangnya jumlah garis gaya magnetik yang dilingkungi kumparan. Nah, induksi elektromagnetik ini sangat berkaitan dengan hukum Faraday. Karena Michael Faraday lah yang menemukan konsep ini. Kalau hukumnya itu, hukum Faraday yang pertama itu berbunyi setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan daya listrik GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Nah, pada percobaannya Michael Faraday itu dia melakukan percobaan pada magnet dan pada lilitan kumparan. Jadi magnet putaran ini dia dikeluar masukkan ke dalam sebuah lilitan kumparan yang sudah dirangkai dengan galvanometer. Nah, ternyata menurut percobaannya galvanometer itu dia terjadi penyimpangan atau dia harusnya itu tidak karuan kanan kiri atau kiri kanan. Nah, penyimpangan ini menunjukkan adanya garis medan magnet yang bertambah maupun berkurang atau bisa kita sebut flux magnet. Hipotesisnya adalah semakin baik lilitan dan rapatan pada paku, maka semakin besar tegangan atau gaya gerak listrik yang terjadi sehingga paperclip dapat terangkat. Pada praktikum ini alat dan bahannya ada baterai 1,5 volt, ada paku beton 1 buah, ada kawat 60 cm dan juga ada paperclip. Langkah kerjanya, yang pertama siapkan alat sini dan dong. bahan. Lalu yang kedua, buatlah lilitan pada paku. Selanjutnya, paku dililitkan sebaik 19 lilitan. Yang keempat, sisa ujung lebih kawat dihubungkan pada baterai. Yang kelima, dekatkan ujung paku pada paperclip secara perlahan. Guys, sebenarnya tambahan tadi langkah kerja kami itu 19 lilitan dan 14 lilitan. Ya. Jadi kita melakukan 2 percobaan. Dan ini hasil percobaan kami. Nah, ini dia tuh terangkat paperclipnya. Kalau lihat dari gambarnya kelihatan ya? Enggak. Kelihatan. Nah, ya dikit. Sudah terlihat tuh. Katanya kalau kelompoknya Yari terangkat. Berapa banyak Yari? Kita melakukan 2 percobaan, ada 19 lilitan dan 14 lilitan. 19 lilitan dan 14 lilitan. Oke. Kita lanjut ke diskusi pertanyaan ya. Yang pertama,
Pertanyaannya itu jelaskan reaksi yang terjadi. Apa reaksi yang terjadi? Dari reaksi yang terdapat, jadi kita menggunakan 19 liritan kawat tembaga yang menyebabkan pepperclip menempel dengan paku. Kedua, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi GGL induksi? Faktor yang mempengaruhi adalah jumlah lilitan pada paku dan kerapatan lilitan. Dan faktor yang mempengaruhi adalah jumlah lilitan pada paku, kerapatan lilitan, dan sumber tegangan. Sumber tegangan. Sama dulu Oh, ada lagi yang Iya, view. Sama panasnya suhu baterai. Jadi didiemin dulu, ya benar-benar panas. Terus pas saya cobain ke paperclipnya bisa keangkat. Jadi magnetnya itu ada. Lanjut yang pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh alat-alat yang memanfaatkan konsep GGL induksi. Kami cuma menyebutkan dua doang. Yang pertama itu ada generator. Generator itu atau pembangkit listrik adalah alat yang dapat menimbulkan GGL induksi atau arus listrik. Pergerakan turbin generator yang memiliki lintas penghantar pada magnet ini akan menyebabkan medan magnet yang berubah-ubah sesuai dengan perputaran magnet. Lalu yang kedua ada trafo atau transformator. Dengan mengalirkan listrik atau AC ke kumparan kawat yang menimbulkan medan magnet akibat perubahan arus bolak-balik. Setelah ini, apa ada yang ditanya untuk kelompok ini? Coba, kan belum tentu kalian itu praktikumnya sama dengan praktikum kelompoknya Yari. Sekarang ibu tanya nih, apakah yang Yari alami sama dengan yang kalian alami? Coba saya tanya dulu dari kelompoknya Teguh. Sama nggak dengan apa yang Yari bicarakan? Kurang lebih sama. Kamu tidak melakukan praktikum yang berbeda dengan Yari? Atau ada yang dibedakan? Atau? Berbeda jumlah lilitan. Perbedaan jumlah lilitan. Kalau Teguh, jumlah lilitannya berapa? 19, 31 sama 61. 19, 31, dan 61. Tarikannya atau paperclip yang nempel lebih banyak di lilitan yang berapa? 61. 61. Berarti kalau gitu Yari atau Teguh, apa yang mempengaruhi dalam hal ini? Kalau kalian membicarakan Teguh itu adalah lilitannya berbeda, Bu. Kalau lilitan yang Teguh pakai itu 19, 31 ya, dengan 61. Berarti yang mempengaruhi di sini siapa? Jumlah lilitan. Ada lagi yang mau ditanya? Tanya secara teori boleh. Boleh, Nak. Itu kan ada apa kerapatan lilitan ya. Bagaimana sih kerapatan lilitan itu mempengaruhi GGL induksi dari sisi mananya gitu? Mungkin karena arus listriknya atau apanya? Saya agak kurang mengerti. Kerapatannya bagaimana tuh Yari? Kalau menurut saya, kalau menurut pendapat saya, kerapatan itu mempengaruhi karena dengan rapat, jadi arusnya itu lebih cepat. Lebih cepat menyalurkan, Iya. mengalir. Tapi kalau misalnya renggang, itu lebih lama. Iya. Karena ada Oke. jaraknya. Jadi agak sedikit kehambat untuk mengangkat paperclip. Iya. Seperti itu, Nes. Kesimpulan. Haikal. Itu Jadi kesimpulan. kesimpulannya semakin banyak lilitan atau kerapatan pada paku dan sumber tegangan, maka semakin besar tegangan atau gaya gerak listrik yang terjadi pada paku sehingga paperclipnya dapat terangkat. Oke. Coba sekarang masing-masing kelompok membuat kesimpulan. Tadi kan Yari sudah membuat kesimpulan. Silahkan dibacakan satu-satu. Kesimpulan yang kami dapat itu apabila sebuah gulungan kawat atau kumparan dialiri arus listrik, muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang
dihasilkan dapat berubah dengan cepat tergantung pada besar kecilnya arus listrik yang mengalir pada gulungan kawat atau kumparan. Pada saat arus listrik berhenti mengalir, kumparan tersebut tidak lagi berfungsi seperti magnet. Kesimpulannya dari kelompok kami adalah semakin banyak lilitan pada paku dan semakin besar voltase baterai, maka lebih banyak listrik yang teralami. Berarti semakin banyak lilitan dan semakin tinggi voltase. Untuk kelompoknya Teguh, Kesimpulan dari penghitungan yang kami lakukan untuk menghasilkan besarnya medan magnet ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti voltase pada baterai, dan terusnya juga ada kualitas baterai, kemudian adanya renggang atau tidaknya lilitan, terus kemudian jumlah lilitan serta bahan dari paku yang digunakan. oke. Berarti kalian bisa cepat tanggap. Ternyata ada kalimat tambahan massa paperclip, konduktivitas, rapat renggang, jarak dari lilitan ke paperclip. Konduktivitas itu berarti tadi jenis bahan paku, ya. Betul, makanya tadi gue nyari. Itu yang bisa kalian ambil. Kecuali kalau kalian mengamatinya itu tadi dengan jenis paku yang beda-beda. Itu bisa kelihatan di luar senampang sebenarnya. Menutup kita, saya akan memberikan 10 puisi untuk Anda. Terima kasih anak-anak hebat. Sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan ini untuk kalian. Seorang guru hebat bukanlah guru yang berhasil menjawab soal. Namun seorang guru hebat adalah guru yang mampu mengantarkan siswa-siswinya menjadi anak-anaknya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf